Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan full dulu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wama dan tidaklah umiru diperintahkan, ya, dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk menyembah Allah mukhlisina dengan ikhlas lahuddina dengan lahuddina dina itu adalah agama, jadi semata-mata menjalankan agama. Hunafa, hunafa itu hanif. Hanif, hanif itu lurus, ya, ikhlas. Nanti saya jelaskan hanif itu seperti apa. Wa yuqimus sholata dan dirikanlah salat. Wa yu'tuz zakata dan tunaikan zakat dan menunaikan zakat. Wadzalika dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang lurus, agama yang benar. Saya ulang pun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Berhentinya di hunafa aja ya. Karena wa yuqimu, waw itu adalah kata sambung. Dan insya Allah tidak merusak arti. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Dan tidaklah diperintah, ya, dan tidaklah mereka diperintah kecuali liya'budullaha untuk menyembah Allah mukhlisina dengan ikhlas lahuddina semata-mata menjalankan agama. Dina itu din, agama. Hunafa dengan lurus, dengan ikhlas. Hunafa, hanif. Wa yuqimus salata dan dirikan salat. Wa yu'tuz zakata dan tunaikan zakat. Wa dzalika dan yang demikian itu dinul qayyimah, agama yang benar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ya, mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan dan juga agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Jadi kata hunafa itu diambil dari kata hanif yang dalam bahasa Arab artinya condong. Condongnya kemana? Condongnya kepada tauhid dan menjauhi dari kesyirikan. Nah, jika ada juga istilah dia tuh hanif banget loh. Jadi kalau untuk menyebutkan seseorang yang orangnya tuh nggak neko-neko, ya, itu apa istilahnya tuh hanif. Dia tuh hanif. Hanif di sini, hunafa di sini berasal dari kata hanif yang tadinya condong, tapi condongnya kepada kebenaran, kepada ketauhid, dan menjauhi dari kesyirikan. Ya. Meskipun ahli kitab dan kaum musyrikin hanya diperintahkan untuk beribadah ikhlas kepada Allah dan menjauhkan diri dari kesyirikan serta mendirikan sholat dan membayar zakat, namun mereka tetap saja tidak mau beriman dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya tersebut. Ingat ya, saya sudah sampaikan, sebenarnya bukan saya cuma menyambung, ya, menyambung. Ada di dalam Al-Quran. Nah, jadi sebetulnya semua agama samawi, agama dari langit, agama dari Allah, ya, yang
Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Isa dengan Injilnya, itu aslinya semuanya itu mengajarkan tauhid. Semuanya. Aslinya mengajarkan tauhid. Ini turunnya sama dari Allah juga gitu kan. Mengajarkan tauhid, ya sama-sama mengajarkan bahwa yang patut disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus yang kedua, pasti semua agama samawi aslinya mereka itu ritualnya adalah sujud, ya. Mereka semuanya sujud. Mau itu Yahudi, Kristen, apalagi Islam itu sama-sama sujud ya, sujud. Makanya aku sekarang nggak sujud. Nah, mungkin kalau kita kalau Yahudi terutama yang di sana ya, yang benar-benar Yahudi, ya masalah kita nggak pernah ngelihat sinagog ya tapi nggak perlu sih. Tapi di TV-TV sering kok. Jadi bagaimana peribadatan kaum Yahudi, Yahudi itu sinagognya itu mirip seperti masjid. Jadi tidak, jadi ya ya seperti tempat ibadah dan ada karpetnya. Karena kenapa? Mereka ibadahnya sujud. Ya. Begitupun pada Kristen, Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks itu mereka gerejanya tidak seperti gereja-gereja sekarang. Gerejanya itu berkarpet seperti masjid karena mereka ritualnya sujud. Nah, dan di agama-agama samawi itu mereka juga ketika beribadah perempuan, terutama perempuan harus menutup aurat. Mereka sama-sama berkerudung, berkerudung, berkerudung ya berhijab. Berhijab menutup aurat. Yahudi, Kristen itu sama. Makanya kalau misalkan ada bukan Kristen. Ada orang yang berhijab tapi dia kok pakai bawa rosario atau pakai salib. Positive thinking aja mereka itu memang Kristen Ortodoks ya. Kayaknya ada deh salah satu konten kreator yang dia tuh memang Kristen Ortodoks. Jadi dia kesehariannya tuh pakai kerudung kayak kita. Dan ketika dia sholat, dia pakai mukena. Mukena seperti kita. Ya, itu karena memang ada aturannya di dalam Injil. Menutup aurat. Terus semua agama samawi mereka ada perintah untuk berpuasa. Mau itu Yahudi, mau itu Nasrani, ada perintah untuk berpuasa. Ya. Kalau ada yang punya teman beragama Kristen, terutama mungkin Katolik ya, mereka sebelum Paskah itu ada ritual puasa 40 hari. Walaupun ritual puasanya itu disesuaikan dengan kemampuan. Ya, walau alam aslinya itu seperti apa. Dan semua agama samawi ada perintah untuk berzakat. Mereka tuh ada perintah berzakat. Ya, malah zakat yang paling kecil itu adalah zakatnya eh umat Islam ya, cuma 22,5%. Sedangkan kalau agama lain, Kristen itu 10%. 10% dari harta, dari zakat mal. Terus jadi tadi ada tauhid, sujud, bayar zakat, terus dia ada juga eh berpuasa, terus dia ada menutup auratnya juga. Itu sama di agama samawi. Ya. Nah, padahal ini yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi sebelumnya itu sama, hanya lebih disempurnakan ya. Tapi akhirnya setelah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul bayyinah, akhirnya ada bukti nyata seperti yang tercantum di dalam Taurat dan Injil bahwa nanti ada nabi penutup para nabi, khatamun ala nabi yang menyempurnakan perintah-perintah sebelumnya. Mereka jadi terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang memilih untuk enggak tetap pada agama selanjutnya. Nah, ini tadi disebutkan bahwa ternyata walaupun sama, walaupun persis seperti yang ada di dalam kitab-kitab mereka, mereka banyak yang memilih untuk nggak mau ikut Rasulullah. Kalau di surah An-Nahl ayat 36 itu, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Ya.
di ayat lain itu kalau nggak salah di surah Al-A'raf ayat 65 sebutkan juga tuh, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Nabi Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi intinya adalah semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu semuanya mengajarkan tauhid. Ya, dia lebih kuat lagi adalah nabi-nabi yang memiliki kitab. Ya, seperti Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Tapi entah mengapa terus nyampeknya ke umatnya itu tidak seperti itu. Semua nabi sejak dahulu memerintahkan umatnya untuk bertauhid, beribadah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Ya, begitupun juga Nabi Muhammad. Tapi ternyata ya itu dia, penerimaannya beda. Jadi di ayat 5 ini menunjukkan bahwa sebetulnya perintah sholat, zakat, itu bukan perintah yang baru buat umat-umat terdahulu. Ya, bukan perintah yang baru bagi umat-umat terdahulu untuk menyembah Allah, bukan. Tapi mereka hanya tidak mau saja untuk beriman kepada agama yang dibawa sama Rasulullah. Sama seperti orang-orang yang sekarang ya, banyak, parahnya lagi kita tuh nggak cuma yang tidak beragama gitu loh. Yang beragama aja, yang sama-sama Islam, yang sama-sama Muslim, yang katanya di KTP-nya Islam, tetap aja mereka itu masih banyak yang belum paham makna tentang ria. Kok ria? Makna tentang syirik. Oh jadi makna tentang syirik ya gitu. Syirik itu kan mempersekutukan Allah, mempersekutukan Allah. Ingat, mempersekutukan Allah itu tidak selalu kita menyembah berhala. Tidak selalu menyembah berhala. Menggantungkan harap kepada selain Allah itu adalah juga salah satu bentuk syirik. Menggantungkan harap kepada selain Allah itu juga salah satu bentuk syirik. Misalkan apa? Misalkan ketika kita tak sengaja terucap begini, karena kita merasa terbantu banget sama teman kita atau saudara kita yang menolong kita, kita sampai bilang gini, saya tuh kalau nggak ada dia, saya tuh nggak akan bisa seperti sekarang ini. Kalau nggak ada dia, saya nggak mungkin bisa jadi PNS. Saya tuh kalau nggak ada dia, saya tuh nggak mungkin bisa lulus kuliah. Itu untuk menggambarkan betapa dia ngerasa berterima kasih atas pertolongan orang itu, dia bisa jadi seperti sekarang. Itu demi Allah adalah salah satu bentuk syirik. Ingat, salah satu dosa yang tidak diampuni sama Allah adalah dosa syirik. Ya. Jadi belum tentu ketika kita berislam, ketika kita beragama Islam bakalan masuk surga. No. Boleh jadi kita tidak masuk surga walaupun kita Islam dari lahir sampai mati. Karena apa? Karena ternyata sepanjang usia kita itu tidak lepas dari syirik. Hati-hati dengan dosa syirik ini. Ya, itu kan. Nah, atau kita gini, saya tuh kalau nggak sama dokter itu tuh nggak mempan, tau nggak sih? Gitu. Atau, saya tuh kalau sama dokter itu baru datang aja udah langsung sembuh. Demi Allah itu adalah salah satu bentuk syirik. Yang menyembuhkan kita adalah karena Allah Ta'ala. Jadi kalau ada perantara dokter itu lebih kepada perantara, kepada wasilah. Jadi kita nggak boleh ngomong kayak gitu. Ngomongnya lebih kayak qadarullah. Qadarullah, wasilahnya itu sembuh sama dokter itu. Gitu. Jadi bukan karena ini kalau nggak sama dokter itu aku nggak sembuh. Itu salah banget. Itu juga kenapa kita dianjurkan ketika kita sakit apapun itu yang terbersit di dalam hati kita itu bukan bukan aduh minum panadol nih, aduh ya Allah pusing banget gitu. Eh, enggak, kadang-kadang nggak bilang Allah malah ya ampun pusing banget. Mana panadol gitu sampai. Tapi dia lupa kalau yang memberikan rasa pusing itu sakit itu adalah Allah. Yang memberikan rasa sakit itu adalah Allah. Ya, makanya baliknya ke Allah dulu, istighfar dulu kepada Allah. Istighfar kepada Allah, terus dan balik lagi ya, kalau ada sakit-sakit di dalam tubuh kita, insya Allah itu adalah salah satu cara dari Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan dosa-dosa kita. Terus ada lagi
Em, salah satu bentuk kesyirikan lain adalah gini, kita sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sholat tapi pikirannya kemana-mana. Sebetulnya ketika kita takbiratul ikram tuh Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu kita menganggap bahwa cuman Allah yang Maha Besar. Tidak ada masalah apapun yang melebihi besarnya Allah. Ya, tidak ada urusan sebesar apapun melebihi urusannya berjumpaan dengan Allah. Jadi Allah itu yang Maha Besar, makanya Allah yang patut disembah, dan ketika sholat pikirannya hanya berpusat kepada Allah. Hanya berpusat kepada Allah. Ketika pikiran kita kemana-mana, maka itu istilahnya, intinya tuh kita sudah kayak mengenyapin, menyekutukan Allah, mengesampingkan Allah, tidak memprioritaskan Allah. Itulah kenapa ada setan khusus nih. Ada setan khusus yang tugasnya memang untuk gangguin orang sholat. Gangguinnya dengan cara apa? Mengganggu pikiran-pikirannya supaya tidak berfokus kepada Allah. Tiba-tiba ketika sholat terbersit, ya ampun, kunci ternyata taruhnya di sana. Nah, itu bukan ilham dari Allah ya. Demi Allah, itu bukan ilham dari Allah. Itu justru kerjaannya si khinzib atau khanzab. Setan yang tugasnya menggoda manusia ketika sholat. Itu kerjaannya itu. Nah, biar apa? Biar nanti ketika sholat itu istilahnya sholat tapi menyekutukan Allah. Sholat tapi menyekutukan Allah, ya itu dia. Sholat tapi pikirannya kemana-mana, bukan pikirannya kepada Allah. Itu mirip kayak gini ya, kita ngobrol sama orang, tapi kita nggak natap matanya dia, tapi kita sambil main handphonean. Kira-kira kita kalau lagi ngobrol sama presiden, terus kita sambil 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 pegang handphone, hormat nggak? Kira-kira presiden marah nggak? Ya bayangin aja kalau misalkan kita ngomong sama Presiden Prabowo seperti itu, kita sambil WhatsAppan. Kira-kira presidennya marah nggak? Marah, yakin. Apalagi Allah gitu. Dan tahu nggak Bunda? Ini eh, sholat sambil nangis itu bisa membatalkan sholat. Kok bisa? Tergantung nangisnya karena apa? Kebanyakan kita, ya astagfirullahaladzim, saya juga berlaku seperti itu sebelum tahu. Kebanyakan kita ketika sholat nangis itu bukan karena paham dari arti doa-doa atau ayat-ayat kita yang kita baca, tapi lebih kayak kita nangis karena mikirin drama kehidupan kita. Kita mikirin karena pas lagi sholat nih ya, bukan pas lagi ritual doa ya. Kita mikirin karena oh nggak ada duit lagi buat besok. Kita mikirin karena ya Allah anak-anak pada sakit. Kita mikirin ya Allah kita tuh lagi sakit gitu, dan lain sebagainya. Kita mikirin ya Allah baru aja di PHK. Nah, itu berarti ketika sholat dia memikirkan hal-hal lain selain Allah. Bedakan ya, ketika sholat yaitu fokusnya Allah. Kecuali pas waktu lagi doa, nah itu boleh. Justru kita adukan apapun yang jadi unek-unek kita. Tapi kalau ketika sholat, pas lagi baca Al-Fatihah, tahu-tahu nangis gitu, nangis mikirin masalah hidup kita, baru aja dimarahin suami, baru aja naudzubillah min zalik, suami selingkuh atau apa, itu kita nangis, itu berarti sebetulnya sholatnya batal karena dia pikirannya bukan kepada Allah, bukan menyerahkan diri kepada Allah, tapi kita pikirannya terbagi kepada masalah hidup kita. Lalu kapan kita bisa nangis? Nangis nanti kalau pas waktu doa. Pas waktu doa sudah bisa nangis. Ya. Eh, pas waktu baca Al-Fatihah bisa nggak nangis? Bisa. Kalau nangisnya itu karena kita paham artinya, misalkan kayak gini, ihdinas siratal mustaqim, karena apa ya, benar-benar itu butuh Allah untuk menunjukkan apa ya, menunjukkan jalan yang benar, makanya kita doa di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Bahkan ada ulama yang menyebutkan untuk kata ihdinas siratal mustaqim bisa diulang. Maksudnya tidak hanya sekali. Ya, ini untuk menegaskan ihdinas siratal mustaqim gitu. Itu kan berarti dia, nah itu. Nah,
Itu menyekutukan Allah. Terus ada lagi, apalagi sih ritual-ritual lain yang menyekutukan Allah? Nih, demi Allah nih ya gini. Nih, saya di di ada namanya itu kitab Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs itu adalah eh, ilmu pensucian diri, pensucian diri. Jadi gini, pada dasarnya adalah ketika kita lahir ke dunia, itu kita dalam keadaan suci. Keadaan suci tanpa dosa. Kenapa? Ketika sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam rahim ibu, ya, dalam perut ibu, itu semua kita sudah dibaiat loh. Sudah dibaiat. Sudah dibaiat apa? Sudah dibaiat sudah dibaiat dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semua bayi yang lahir itu suci, bersih. Tak ada noda sama sekali. Ya. Lalu apa yang menjadikan bayi itu akhirnya menjadi Kristen, Majusi, Yahudi, atau Islam? Orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang menjadikan bayi yang bersih, yang polos itu jadi tukang bohong? Orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang menjadikan orang-orang itu yang sesuci itu tiba-tiba punya kepikiran untuk ngebunuh orang? Demi Allah itu bukan dia. Ya, itu ada input-input dari yang lainnya. Ya, ini. eh jadi ketika kita lahir dalam keadaan suci bersih, maka wajib pakai banget ketika kita meninggal harus dalam keadaan suci bersih juga. Suci bersih, hatinya suci bersih, nggak ada apa-apa lagi. Bukan makanya itu yang disebut kematian yang sempurna, husnul khatimah adalah ketika hati kita itu suci bersih. Yang disebut hati yang suci bersih adalah ya terbebas dari apapun, terbebas dari dia rasa iri dengki, terbebas dari terutama rasa iri dengki ya, terbebas dari jahat sama orang dan lain sebagainya. Jadi kalau ada orang melakukan misalkan ya ada orang itu mencuri itu itu bukan dianya itu dia ya karena eh, ada pasti godaan setan ya atau bisikan jin terus dia makanya melakukan kejahatan kalau manusia aslinya insya Allah nggak akan dia ngebunuh orang kalau manusia yang asli insya Allah dia tuh nggak akan syirik sama orang kita sirik, ada perasaan syirik ke orang itu juga ada hembusan dari syaitan. Ingat balik lagi ke surat oh ya kita belum sampai situ ya. Surat An-Nas di situ disebutkan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas. Jadi dari surat An-Nas itu kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang suka ngebisikin, yang suka ngebisikin hati-hati manusia. Jadi setan itu setan sama jin sama ya. Kalau di surah Al-Kahfi ayat 50, Al-Kahfi ayat 50 disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu adalah kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jin yang membantah perintah Allah. Perintah Allah. Jadi jin sama setan sama-sama dari api. Tapi tingkat ininya jin tuh lebih parah daripada tingkat durhakanya iblis itu lebih parah daripada jin. Gitu. Jadi ada jadi semua keburukan-keburukan yang kita lakukan itu aslinya bukan dari kita, tapi dari bisikan setan. Karena setan-setan itu ada setan khusus. Waktu itu saya pernah di kelas mana ya? Ada setan khusus yang tugasnya untuk menggoda manusia supaya belanja, belanja, belanja. Makanya di dianjurkan ya, ketika kita masuk pasar baca doa. Setidaknya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi masalahnya tidak hanya pasar yang membuat kita jadi belanja. Handphone kita sendiri pun menggoda kita untuk belanja. Itu ada setan khusus. Setan khusus yang tugasnya untuk menggoda kita supaya belanja, 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 belanja. Zalitun itu.
Terus ada juga setan khusus yang tugasnya adalah eh, menggoda kita untuk berkata kasar. Ada setan khusus yang tugasnya adalah menggoda kita supaya syirik dan iri kepada orang lain. Ada setan khusus yang tugasnya untuk menggoda kita supaya ngegibahin orang lain. Setan tuh nggak apa ya, nggak suka kalau kita itu dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan baik-baik saja sehingga sholatnya, ibadahnya tuh sempurna, nggak suka. Bahkan untuk orang yang sangat hebat, ada setan khusus, setan yang tugasnya menggoda dia tuh supaya menjadi sombong. Itu merasa paling benar dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Nah, manusiawinya manusia, ya gimana ya nyebutnya? Manusiawinya manusia itu adalah dia baik-baik. Dia tidak punya prasangka kepada lain dan dia eh, tidak suka berbuat jahat kepada orang lain. Dia tidak suka berdusta. Kalau dia sampai seperti itu ya karena insya Allah ada sesuatu di dalam dirinya. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya. Nah itu yang dipelajari di Tazkiyatun Nafs. Bagaimana caranya kita mensucikan diri supaya kita eh, mudah untuk beribadah, mudah untuk memusatkan pikiran ketika kita ibadah. Jadi kalau sholatnya kita masih sering skip, apalagi sering skip sholat ya, atau sholatnya itu tidak tepat waktu, jadi kayak ntar dulu deh, aku sholatnya di rumah aja deh gitu. Padahal udah jelas sudah waktunya sholat, tapi dia mikir aku sholatnya di rumah aja deh karena gini gini gini. Itu udah pasti ada gangguan jin. Saya sampaikan itu pasti ada gangguan jin. Eh, nah, balik lagi. Orang beriman, dia harus percaya kepada yang gaib. Di surah Al-Baqarah tuh ya, ayat 3 kan disebutkan. Orang yang beriman itu harus percaya pada hal yang gaib. Maksudnya percaya pada hal gaib gimana? Bahwa selain manusia, juga ada malaikat, ada jin, ada syaitan. Nah, mereka makhluk tidak kasat mata yang ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita. Apalagi kalau iblis itu kan ini dia jin itu sukanya godain manusia supaya tidak tidak apa ya? Kita tuh tidak fokus kepada Allah. Ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman pada yang gaib. Jadi kalau orang-orang beriman itu percaya bahwa ada yang gaib. Jangan dikira maksudnya, tenang, antara gaib sama yang tidak gaib, antara yang kasat mata dan tidak kasat mata nggak bakal saling mengganggu. Justru yang tidak kasat mata akan lebih mudah mengganggu. Mengganggunya bukan seperti yang kita bayangkan ya, dia seperti di film-film horor dalam dia bentuknya seram-seram itu enggak. Justru mengganggunya ya, balik lagi ke surah An-Nas. Mereka mengganggunya cuman bisa istilahnya apa namanya? Membisikkan ke dalam hati manusia untuk tidak fokus kepada Allah, membisikkan kepada hati manusia untuk iri kepada orang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi inilah eh, ketika kita sakit, ketika kita sakit yang di terucap dulu seharusnya astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena apa? Pertama, ingatlah bahwa sakit itu adalah sebagai penggugur dosa. Makanya ada doanya la ba'sa tahurun insya Allah untuk mensucikan dosa-dosa kita. Jadi baliknya ke Allah dulu. Nah, kalau kita ternyata kita ngalamin sakit yang sakitnya tuh kok kayaknya sakit-sakit terusan. Sekeluarga sakit, 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 sakit aneh yang sakitnya tuh aneh-aneh gitu. Yang pertama kita ini balik lagi ke Allah. Oh, ini ada apa ya Allah? Jangan langsung istilahnya jangan langsung apa ya? Buru-buru ke dokter, apalagi sampai ke tabib. Tabib ini nanti jadinya jadi syirik juga. Kenapa? Bisa jadi sakitnya itu karena ulah kita sendiri. Karena azabnya Allah atau lain sebagainya. Atau karena qadarullah ada gangguan jin. Ini apanya? Karena beberapa santri-santri saya di
di kelas-kelas lain tuh ada yang seperti itu juga. Jadi qadarullah kok dia sakit-sakitan terus, sekeluarga sakit terus, pokoknya balik terus sakit 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 terus. Nah, ini ternyata setelah diruqyah dan ada yang ini beda-beda ya kasusnya. Ada yang sakitnya itu ya eh ya sakitnya itu adalah karena memang gangguan jin. Ingat, jin itu juga bisa menyebabkan sakit ya. Ya, jangan dipikir, maksudnya nggak mungkin lah ya jin tuh mengganggu kita. Ya Allah, ini Rasulullah SAW aja itu pernah kena gangguan jin, makanya turun surah An-Nas dan Al-Falaq. Kalau secara logika kurang solih apa Rasulullah? Kurang mustajab apa doanya Rasulullah? Itu kan. Masih kena. Terus ternyata yang ternyata dia kena gangguan jin. Jin-jinnya tuh beda. Ada yang mungkin qadarullah dia kena emang sudah ada jin nasab sebelumnya. Jin nasab itu jin apa? Jin yang diturunkan dari nenek moyang sebelumnya. Biasanya nenek moyangnya dulu tuh sakti. Sakti. Ya, balik lagi. Manusia itu manusiawinya manusia adalah seperti kita. Lemah, nggak bisa terbang, nggak bisa ngelihat hal-hal yang gaib, nggak bisa apa. Kalau dia bisa ngelihat, ya mungkin emang ada itu dia, ada jin nasabnya. Terus ada juga yang qadarullah dia sakit karena yang paling banyak ini adalah karena ain. Karena ain. Ain itu apa? Ain ini adalah sakit karena pandangan orang lain, entah pandangan kagum atau pandangan iri. Hati-hati yang suka posting-posting di sosial media. Posting-posting di sosial media. Jadi kalau ada yang apa ya namanya, misalnya kayak menyalahi takdir itu adalah ain. Ya. Jadi pandangan mata manusia, entah itu kagum atau entah itu syirik, jatuhnya nanti tuh akan eh, dilipat gandakan kekuatan itunya sama jin. Jadinya itu jadi efeknya tuh jadi kayak mirip orang kayak kena santet gitu. Bener-bener berasa. Jadi kalau ada orang yang suka posting anaknya, betapa anaknya yang lucu, ini benar-benar kejadian ya. Jadi qadarullah di link saya tuh ada. Jadi anaknya nih qadarullah tuh cakep banget memang, masya Allah menggemaskan, gendut, terus mana baik lagi. Ya, makanya lucu lah, kayak orang tuh apa kalau ngeliat dia tuh suka lah. Nah, kebetulan si orang tuanya ini lebay sekali, dia suka memposting anaknya gitu kan. Hampir setiap saat diposting lah. Lagi jalan-jalan, lagi makan, lagi apa. Oh, pokoknya menggemaskan gitu. Dan qadarullah, suatu ketika si anak ini sakit. Bukan sakit ya, lebih nggak mau makan. Padahal anaknya tuh gendut, kalau makan tuh gemesin gitu. Tiba-tiba dia nggak mau makan. Lama, dibawa ke dokter, dokternya nggak tahu ini masalahnya apa. Nggak mau makan, nggak mau makan, nggak mau makan terus. Sampai akhirnya qadarullah meninggal. Nah, kalau ada yang bisa sampai meninggal, tapi tidak ada penyakitnya apa, itu nggak lain bisa aja karena ain. Walaupun itu nggak ada santet-santetnya, tapi ain itu pandangan kagum atau pandangan pandangan apa? Pandangan kagum atau pandangan iri dari seseorang itu bisa menyebabkan ya sakit atau bencana-bencana apalah. Makanya selain dianjurkan kita untuk zikir pagi petang itu penting banget ya. Zikir pagi petang itu penting pakai banget untuk menangkal menangkal ini semua. Jadi kalau perlu anak-anaknya kalau anaknya masih kecil ya, kita baca zikir pagi petangnya tuh kerasin. Dia masih ada di situ sambil diusap-usap itu. A'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq, a'udzubikalimatil tammati min syarri ma khalaq, biar dia tuh terbebas dari itu. Ini kenapa banyak influencer-influencer itu tiba-tiba qadarullah dia entah dikasih dikasih musibahnya itu entah suaminya selingkuh atau dia tiba-tiba sakit yang aneh-aneh, itu karena apa? Itu karena pandangan ain. Ya, jangan gini, balikin gini. Jangan sekali-kali posting tentang keluarga, apalagi tentang suami. Walaupun suaminya seganteng apa, jangan.
Suaminya sesoleh apa jangan diposting, kecuali bunda memang lagi mempromosikan suaminya supaya ditarik sama orang lain, supaya diambil sama pelakor. Itu. Ini saya sampaikan benar-benar. Karena ini terjadi di banyak kasus, termasuk santri-santri saya. Jadi kayak kebetulan dia tuh ada yang Masya Allah emang, Masya Allah tabarakallah, kalau saya sih memandangnya adalah wow. Ya apa pandangannya insya Allah mendoakan ya supaya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kan nggak tahu orang lain ya. Dia itu emang suaminya tuh soleh banget, baik banget, terus juga romantis banget. Jadi si orang si perempuan ini karena dia ya sayang sama suami diposting gandengan tangan atau apa, terus pokoknya pengen ngasih tahu ya Allah suamiku soleh banget sih kamu gitu kayak gitu-gitu. Dan qadarullah akhirnya suaminya yang soleh itu ya selingkuh gitu, selingkuh. eh Ya itu balik lagi itu kan pandangan ain ya. Makanya bunda tuh saya suka mempertanyakan kenapa posting-posting tentang suami? Apakah bunda sedang mempromosikan suaminya supaya diambil pelakor? Gitu. Itu nah hati-hati dengan ain. Oke, ini kau jadi nyambung ke sini ya. Afwan ya, karena ini kebetulan terjadi di kelas-kelas lain. Dan gimana cara ngilangin ain? Cara ngilangin ain tak lain tak bukan adalah dengan cara ruqyah syar'i. Ruqyah syar'i itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan mandiri. Kenapa? Karena kemampuan baca Al-Quran setiap orang itu berbeda. Ingat, ketika salah membaca sesuai dengan makhraj, maka artinya pun berbeda. Akhirnya mungkin nanti jinnya nggak mempan. Makanya untuk beberapa orang butuh bantuan peruqyah syar'i. Balik lagi, kan ada dalil katanya tidak akan masuk surga orang yang diminta ruqyah. Itu salah mengartikan dalilnya. Dalilnya itu adalah tidak akan masuk surga tanpa hisab bagi orang yang meminta ruqyah. Secara logika, zaman sekarang, mana ada orang yang tidak masuk surga tanpa hisab? Kecuali mungkin Rasulullah. Hisab ya, hisab itu artinya diperhitungkan, dihitung-hitung semuanya. Ya, itu. Jadi insya Allah kalau peruqyah syar'i masih bisa. Jadi ketika bunda ngerasa kok ada sakit-sakit dikit ya, kok sakit-sakitnya sakit-sakitan mulu ya. Pertama istighfar berkali-kali, sholat tobat. Lihat postingan kita, banyak nggak postingan kita tentang keluarga? Banyak nggak postingan kita tentang diri kita? Kalau banyak, insya Allah itu karena aib. Boleh nanti mungkin bunda dihapus, atau ya diganti dengan postingan lain. Kalau yang masih punya sosial media, memang lebih bagus asalnya adalah postinglah sesuatu yang nggak terlalu keluarga, nggak terlalu menggambarkan dia banget. Lebih kayak yang punya postingan dagangan, postingin aja dagangannya. Jangan tentang diri dia, ya. Apalagi tentang suami, kecuali mau suaminya diambil orang. Apalagi tentang anak, kecuali mau anaknya sakit-sakitan, ya. Apalagi tentang dirinya, kecuali mau ininya sakit-sakitan gitu. Setelah dilihat ternyata oh udah fix ini sakitnya bukan sembarang sakit gitu kan. Karena banyak postingan dia tentang diri dia. Kan kita nggak tahu ya orang lain tuh mandang kita tuh gimana gitu kan. Terus kalau udah itu ya udah nanti minta bantuan sama peruqyah syari. Insya Allah saya ada ya, maksudnya ustazah saya tuh ada peruqyah syari. Peruqyah syari. Ustazah Lulung. Terkenal ya, Ustazah Lulung dan Ustazah Mumu. Itu insya Allah ustazah saya, dan dia juga yang suka membantu saya, menolong saya meruqyah santri-santri saya. Dan bahkan saya pun diruqyah oleh beliau, oleh mereka. Gitu. Nah, ini coba gitu. Tapi kalau misalkan qadarullah sakit, tapi bunda bukan orang yang suka posting-posting. Insya Allah mungkin emang pesakitnya sakit medis. Gitu. Terus ada lagi, ada ya, nanti kita cerita lagi lah tentang tazkiyatun nafs. Ulang lagi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا
dan tidak diperintahkan mereka tidak diperintahkan illa kecuali liya'budullaha untuk menyembah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas ya lahud dina hunafa'a maksudnya mentaati agamanya dengan lurus hunafa hanif wa yuqimus sholata dan mereka mendirikan salat wa yutuz zakata dan mereka menunaikan zakat wa dzalika dinul qayyimah dan demikian itu agama yang lurus. Oke. Berikutnya ayat 6. Insyaallah ini mudah nih. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna sesungguhnya ladzina kafaru orang-orang kafir min ahlil kitabi dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik yang mensekutukan Allah finari jahannam dalam neraka jahanam khalidina fiha di dalamnya itu khalidina itu khuldi kekal di dalamnya ulaikahum mereka itulah syarru tuh seburuk-buruk bariyah tuh makhluk ya makhluk sama dengan khuliqu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir min ahli kitab dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi nari jahannama dalam neraka jahanam khalidina fiha mereka kekal di dalamnya ulaikahum mereka itu syarrul bariyah seburuk-buruknya makhluk. Jadi sesungguhnya orang-orang kafir tadi di ayat balik lagi ayat 1 ada ahli kitab dan orang-orang musyrik ya fi nari jahannam khalidina fiha mereka itu orang-orang kafir ini akan kekal selama-lamanya di dalam neraka jahanam. Kenapa? Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kenapa mereka disebut seburuk-buruknya makhluk? Intinya gini sih. Kita manusia itu kan semua di-provide sama Allah. Raga dipinjamin sama Allah. Rezeki juga dipenuhi sama Allah. Semuanya itu yang ngasih Allah. Fasilitas ini adalah semua dari Allah. Kalau kita punya mobil, Masya Allah, punya rumah, Masya Allah, itu bukan sekedar dari hasil kerja keras manusia. Kalau kita itu tidak diridhoi Allah, kerja sekeras apapun, maka kita tidak akan mendapatkan semua ini. Ya, gitu. Sebaliknya, kalau misalkan Allah ridho, walaupun mungkin kerjanya nggak keras-keras amat, dia lebih mendahulukan Allah. Ya, Allah kalau ridho, ya Allah akan kasih juga fasilitas. Gitu. Ya, jadi bayangin kalau kita tuh kerja ada bosnya. Ya, ada aturan kita harus masuk jam 9, pulang jam 5 minimal. Tapi kita asal-asalan masuknya jam 11, jam 3 udah pulang. Nah, kira-kira bosnya marah nggak? Marah lah. Nggak usah nunggu sampai seminggu. Besok juga udah diusir mungkin. 3 hari udah diusir dari itu. Udah kamu nggak usah kerja lagi di sini. Kira-kira kalau kita berlaku songong sama Allah, songong sama Allah, menyekutukan Allah, bergantung kepada zat selain Allah, terus kita nggak mau sholat, nggak mau melakukan ritual-ritual yang diperintahkan sama Allah, kita malah mendekati larangannya, mabuk dan lain sebagainya, maksiat, zina dan lain sebagainya. Kira-kira Allah marah nggak? Marah lah. Nah, makanya
Ada yang marahnya itu ditangguhkan sama Allah karena Allah pengen biar sekalian aja nanti disiksanya. Makanya nggak ditegur-tegur selama di dunia. Ada yang marahnya itu langsung ditegur saat itu. Tujuannya biar apa? Biar dia sadar. Ya, ini balik lagi. Ini saya jadi tergoda untuk fenomena orang-orang yang diundang ke tanah suci. Orang-orang yang diundang ke tanah suci tidak semuanya adalah orang alim. Tidak semuanya ada juga mereka-mereka yang bermaksiat, tapi Allah undang ke tanah suci. Biar apa? Mungkin Allah masih sayang sama dia. Jadi di Mutawif, ya, salah satu mutawif saya waktu itu ada yang pernah cerita. Suatu ketika dia membawa jamaah. Salah satu jamaahnya itu padahal udah muter tawaf 7 kali. Dia nanya, Ustadz, eh Ka'bahnya yang mana sih kok saya nggak lihat? Bayangin, padahal dia dari tadi udah tawaf 7 kali muterin Ka'bah. Dia nggak lihat sedikit pun Ka'bahnya. Ustadznya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan. Akhirnya ditanya baik-baik. Ditanya. eh dia pengen tahu profesinya si ibu ini apa. Ternyata profesinya si ibu ini adalah dukun, paranormal ya mungkin ya. Itu kan berarti syirik ya. Nah, akhirnya dikasih tahu bahwa perbuatan itu syirik, ibu. Allah tidak ridho. Allah tidak ridho. Allah tidak perlihatkan Ka'bah. Makanya syirik itu karena itu perbuatan syirik yang tidak diampuni Allah gitu. Sekarang ibu sholat taubat, istighfar berkali-kali, sholat taubat, istighfar, sholat taubat gitu. Terus insya Allah nanti sebelum pulang ibu bisa ngelihat Ka'bah. Akhirnya dia melakukan itu. Benar-benar taubatan nasuha, terus sholat taubat dan lain sebagainya. Akhirnya pada waktu tawaf wada, tawaf terakhir, ibu ini bisa melihat Ka'bah. Makanya dia nangis meraung-raung kayak ya Allah, akhirnya bisa melihat Ka'bah gitu. Itu berarti apa? Dia kan berarti ketika datang ke situ bukan sebagai seorang suci, bukan seorang alim, tapi Allah sayang sama dia. Mungkin ada kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan Allah ridho dan Allah nggak mau dia mati dalam keadaan syirik. Kalau mati dalam keadaan syirik kan percuma kan amalan-amalannya. Makanya dia datangkan dia undang dia ke tanah suci supaya itu. Dan akhirnya pulang dari tanah suci dia jadi apa? Jadi baik, jadi benar-benar eh, menjalankan perintah Allah dengan lurus lah, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nggak berani lagi dia jadi dukun. Ya, bahkan dia mungkin ruqyah syar'i dan lain sebagainya mengeluarkan jin-jin yang ada di dalamnya sehingga dia nggak bisa ngeliat-ngeliat lagi. Ada lagi malah orang yang di tanah suci, dia tuh kebiasaan berkata kasar, berkata berkata kasar, suka menyumpah-nyumpahi orang dengan nama-nama binatang. Ingat, ini kan sebenarnya bukan diri dia ya, pasti ada jin di dalamnya yang membuat dia berkata kasar seperti itu. Suka berkata kasar seperti itu kan. Ketika dia ibadah umroh, itu dia ketinggalan rombongan. Kayaknya dia pipis dulu deh ya. Terus jadi ketinggalan rombongan. Pas sudah eh, sampai ke lokasi mataf itu, lokasi untuk tawaf, udah selesai tuh rombongannya dia marah-marah sama ustadznya. Bayangin, ustadz dimarahin. Ustadz Mutawif dimarahin. Mana sih ustadz? Kok saya ditinggalin? Saya kan cuma sebentar. Ustadznya bilang, maaf ibu, saya kan nggak tahu ibu cuma sebentar atau enggak. Yang jelas kita sudah ada jadwal dengan jamaah lain kan. Jadi dia marah-marah, terus marah-marah. Bahkan dia ngatain ustadznya karena kebiasaan dibawa dari tanah air. Oh, dasar babi ini ustadz gitu kayak gitu. Ya, ustadznya juga agak kaget ya, astagfirullahaladzim. Terus akhirnya, ayo ibu saya antar untuk tawaf 7 kali gitu kan. Tawaf. Ketika prosesi tawaf, sebenarnya kalau prosesi tawaf wajib itu nggak boleh ya sambil selfie, video call atau lain-lain itu nggak boleh. Ya kecuali kalau udah selesai baru nanti. Eh, nah itu dia minta untuk di videoin, difoto sama ustadznya. Ustadznya sebenarnya udah bilang nggak mau, apa nggak mau. Nggak apa-apa ustadz, ayo videoin, fotoin, fotoin. Pas akhirnya ustadznya mau juga tuh fotoin. Pas waktu mau fotoin, pas mau ngejepret dia langsung ketakutan. Ustadznya langsung mukanya pucat gitu kan, takut gitu kan. Bu, saya nggak berani bu. Hah, fotoin aja ustadz fotoin gitu. Ustadznya dipaksa-paksa, akhirnya ustadznya terpaksa fotoin.
Terus ditunjukkan kepada si ibu itu. Ibu itu takut langsung dihapus. Kenapa? Fotonya, mukanya bukan muka si ibu, tapi muka babi. Badannya badan ibu, mukanya muka babi. Nauzubillah min dzalik. Ini menggambarkan bahwa ya itu dia, itu berarti ada kesalahan. Akhirnya dia tobatan nasuha sih. Setelah semenjak itu dia nggak pernah berkata-kata kasar lagi. Nah, balik gitu ya. Jadi kalau ada keanehan-keanehan, ada males untuk sholat, sering ketiduran, sholatnya tuh skip, udah pasti fake itu ada gangguan jin. Ya. Atau kayak ada sakit-sakitan yang aneh-aneh, bisa aja itu ada gangguan jin atau ain. Lebih banyaknya sih karena ain ya. Ya, gitu. Qadarullah kalau di santri saya di eh, apa di satu kelas tuh ada yang sebetulnya saya ini sih menebak kok, ya Allah ini kok dia Sholat sakit-sakitan dulu. Dede mah. Sholat subuh dulu. Kirain deh. sakitan terus dan dia agak ada kesusahan untuk ngafalin dan lain sebagainya. Terus ada keanehan-keanehan lain sehingga saya rekomendasikan untuk ruqyah syar'i kan. Ruqyah syar'i aja deh. Ternyata qadarul. Oh ya, dan dia kebetulan rumah tangganya bermasalah. Rumah tangganya tuh bermasalah banget. Qadarullah setelah di ruqyah ketahuan karena dia dia malah dia tuh santet, kena santet. Bener-bener ternyata pelakor dari suaminya. Kayak dia dulu emang suka posting juga tentang suaminya. Pelakor dari suaminya tuh, nauzubillah min zalik, dia suka main dukun juga. Jadi emang sebadan-badan itu udah didukunin gitu loh. Qadarullah ya. Jadi kayak makanya dia sakit-sakitan dari kepala sampai ujung kaki tuh semuanya. eh Ketika akhirnya dibantu untuk dirukyah berkurang, sakitnya benar-benar berkurang dan keterikatan si laki-laki itu dengan perempuan itu juga berkurang banget. Berkurang banget. Nah, itu tapi butuh waktu panjang ya. Karena biasanya kalau santet itu mereka pakai buhul. Buhul itu apa sih? Buhul itu kayak ini kan ada juga di surah An-Nas, di surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq. Jadi kalau ada orang yang bilang, "Ah, nggak ada kayak gitu-gitu, nggak ada santet." Berarti dia nggak ngaji. Orang di surah An-Nas Al-Falaq aja ada. Di orang tuh kalau mau santet itu biar kuat harus pakai buhul. Buhul itu kayak iya ya, ikatan lah. Pokoknya biasanya buhul itu ada yang ditanam di rumah seseorang, di rumah orang yang mau disantet itu, atau bisa juga buhul itu sekarang dalam bentuk makanan. Hati-hati kalau dapat kiriman makanan, doa dulu. Doa dulu, jangan pokoknya didoain dulu tuh makanan. Ya, atau kita baca bismillah itu insya Allah hilang sih gitu kan. Karena banyak buhul itu dalam bentuk makanan. Jadi kalau sering dikeringin makanan nggak jelas, harus sampai jelas. Ya, kalau nggak jelas ya doain dulu lah. Itu. Balik lagi ini, maka orang yang seburuk-buruknya makhluk adalah mereka yang udah dikasih fasilitas sama Allah, tapi dia tetap kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi dari ahli kitab wal musyrikina dan orang-orang musyrik fi nari jahannama di dalam neraka jahanam khalidina fiha kekal selama-lamanya di dalam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Satu lagi ya. Ayat 7. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang amanu beriman wa 'amilus solihati dan beramal saleh ulaika hum mereka itu khairul bariyah sebaik-baiknya makhluk. Ya, ini insya Allah ini gampang banget. Innalladzina amanu wa amilus solihati.
Ladzina amanu, orang-orang beriman selalu dempetannya sama wa amilus solihati. Orang nggak bisa disangka beriman, orang nggak bisa dibilang beriman kalau dia kelakuannya buruk sama orang lain. Orang yang beriman itu selalu menjadi rahmat bagi orang-orang di sekitarnya. Orang-orang tuh senang berada di sekitarnya. Karena apa? Karena dia wa amilus solihati, suka berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan kepada siapapun, tidak pilih, tidak pandang bulu, kepada non-muslim, kepada kucing, kepada anjing. Ingat ya, anjing itu cuma najis, bukan berarti dia harus disakiti, harus zolim kepada dia. No, tetap. Kalau ada anjing yang qadarullah datang melintas kelaparan minta makan, kita boleh pakai banget loh ngasih makan itu. Ya, ngasih makan. Ya, yang nggak boleh itu kan najis ketika sholat ya. Masih ada ini apa namanya? Kita sholat masih ada najis dari anjing itu. Makanya harus bersuci pakai debu 7 kali. Pakai tanah ya, Kak. Debu tanah tuh 7 kali. Pakai debu tanah ya, walaupun tetap ada apa namanya? Tetap ada sabun, pakai sabun aja nggak bisa, tetap kita harus pakai debu tanah. Balik lagi, ya, kalau nyuci baju juga, nih ingat yang suka nyuci baju di mesin cuci atau nyuci apalagi, wah mendingan sih kayak nyuci mendingan sih sebetulnya nyuci itu emang nyuci sendiri sih ya. Ada mesin cuci. Jadi yang pertama itu adalah asalnya adalah cucian pertama itu pakai air doang, nggak pakai sabun. Karena apa? Yang mensucikan lagi mensucikan itu adalah air bersih. Ya, jadi makanya ada ritual untuk ngerendam dulu, ngerendam pakai air doang, nggak pakai sabun. Ya, berapa menit kan? Gitu. Atau kalau kalau yang ada mesin cuci itu kan bisa diputer yang misalnya 10 menit itu cuman muter doang, nggak ada apanya, nggak ada sabunnya. Baru setelah itu baru pakai sabun. Tuh. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan najis. Karena ada najis yang emang hanya bisa dibersihkan sama air suci yang mensucikan itu. Ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Oke, oke. Bentar, saya udah buka belum ya? Share, dikit. Belum saya buka ternyata. Oke, yassarallahu umurana. Nih, langsung aja begini. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Wama umiru, mimnya itu panjang ya, mat wajib mad jaiz munfasil afan, mat tabi'i bertemu dengan alif tidak dalam satu kata, wa matinya dan tidaklah umiru perintahkan. Umiru roknya itu juga panjang, mad jaiz munfasil karena ketemu sama alif ya. Illa lamnya mat tabi'i, dia abudullaha, Allah lamnya mat tabi'i, mukhlisina, ingat itu kok ya agak ngorok dikit, shotnya 2 harokat. Lahud dina hunafa. Faknya ini berhenti di situ ya. Ini jadi
Sebenarnya ini mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata artinya hanif. Hanif itu lurus, ikhlas. Wa yuqimus sholata, qafnya 2 harokat, mad tabi'i, sholata lamnya mad tabi'i 2 harokat, wa yu'tuz zakata zakafnya 2 harokat, wa dzalika dan dalnya 2 harokat, dinul qayyimah. Dalnya 2 harokat, mad tabi'i al-qayyimah alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca. Wa ma umiru dan tidaklah diperintahkan kepada mereka illa kecuali liya'budullaha beribadah kepada Allah mukhlisina dengan ikhlas lahud dina mentaati agamanya hunafa dengan hanif dengan lurus wa yuqimus sholata dan menunaikan dan mendirikan salat wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat wa dzalika dinul qayyimah dan yang demikian itulah dinul qayyimah. Dinul qayyimah agama yang lurus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Berikutnya ayat 6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Inna nunnya gunna inna ladina dalnya 2 harokat mad tabi'i kafaru ro-nya juga mad tabi'i 2 harokat min ahlil nunnya dibaca jelas karena izhar al-kitabi alif lam qamariyah taknya mad tabi'i 2 harokat wal musyrikina alif lam qamariyah kafnya 2 harokat fi nari fa-nya 2 harokat nunnya 2 harokat jahannama nunnya gunna khalidina kha-nya 2 harokat dalnya 2 harokat fiha fa-nya 2 harokat ulaika lamnya ini adalah mad wajib mutasil syarrul bariyah alif lam qamariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam di dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Ulaika hum mereka itulah syarrul bariyah. Syarrul bariyah seburuk-buruknya bariyah makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Satu lagi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Inna sesungguhnya ladzina orang-orang amanu beriman wa 'amilus solihati dan beramal soleh ulaika hum mereka itu khairul bariyah sebaik-baiknya makhluk. Inna guna alladzina dzalnya mad tabi'i alifnya juga nunnya juga wa amilus solihati alif lam samsyah shadnya sama haknya 2 harokat mad tabi'i ulaika lamnya 6 harokat mad wajib mutasil khairul bariyah alif lam qamariyah
Ya, khairul bariyah. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Oke. Nih, insya Allah Bunda, apapun yang terjadi dari hidup Bunda, drama kehidupan sepahit apapun di hidup Bunda, itu jangan sampai putus ngaji. Nah, itu emang mau ngaji, mau putus ngaji mau ngapain? Ya, emang yakin kita hidupnya bakalan lama? Emang yakin kita punya waktu untuk memperbaiki, mengembalikan lagi kehidupan kita seperti semula, baik-baik aja supaya kita nyaman untuk ngaji. Ingat, biasanya qadarullah, Masya Allah, ini orang-orang yang banyak diuji justru banyak yang yang aktivis pengajian. Kenapa diuji? Karena Allah nih pengen lihat. Sebetulnya dia itu mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan waktunya untuk ngaji, apalagi memfasilitasi pengajian itu karena Allah, apa karena orang? Gitu. Kalau dia karena Allah, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan tetap fokusnya, istilahnya eh, ngaji atau memfasilitasi pengajian. Kenapa? Karena baik lagi, barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Nah, tapi Allah mau lihat dulu, dia tuh sebetulnya sebatas apa ini dia melakukan itu, eh apa sih istilahnya kayak bela-belain untuk melakukan itu, bela-belain untuk ngaji, untuk memfasilitasi pengajian atau untuk mewakafkan waktu dan ininya untuk ngaji, untuk apa namanya, berjuang di jalan Allah itu emang benar-benar karena Allah apa emang karena dipuji itu biasanya kayak gitu. Demi Allah, buat saya sendiri, ini kalau misalkan saya apa ya, eh ya ujiannya juga banyak, apalagi kayak selalu banyak hal yang membuat kayak gimana ya, Allah itu kayak berusaha menguji saya. Sebetulnya tuh saya tuh ngajar emang karena lillahi ta'ala, apa karena cuman buat apa gitu kan. Itu benar-benar diuji terus. Makanya seringkali kadang-kadang ujian hidup itu silih berganti kepada datang saya. Entah entah ujian hidup, keluarga, bisnis atau pertemanan atau apa itu silih berganti. Tujuannya biar apa? Biar kayak tuh saya kayak udah udahlah saya nyerah aja lah, saya nyerah lah kayak udah dengan segala kepusingan hidup saya masih insya Allah harus ngajar, terus review hafalan itu adalah mau nggak mau tuh kayak berat, tapi Allah mudahkan ya. Karena kadang-kadang pernah sih nggak sih lagi pengen nangis gitu, sebenarnya pengen nangis banget tuh, cuman saya harus cari waktu kapan nangis yang tepat. Ya, kapan nangis yang tepat karena jam segini saya harus ngajar, jam segini saya harus review. Kan kalau nge-review kan kalau suara habis nangis tuh akan kedengeran kan. Apalagi hati saya masih ancur-ancuran kan bakalan gampang nangis kan mungkin kalau pas lagi nge-review akhirnya kedengeran orang-orang jadi denger tahu masalah hidup saya. Akhirnya seringnya saya tuh mau nunggu waktu untuk nangis. Nunggu waktu nangisnya udah selesai semua review, itu udah malam banget, udah capek, akhirnya tidur aja. Jadi nggak jadi nangis. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi demi Allah semuanya saya, Bunda, semuanya diuji dengan ujian yang berbeda-beda. Tapi kalau kita diberi ujian seperti itu, Allah yakin kita mampu. Allah yakin kita mampu. Nah, ujian itu adalah tidak ada ujian yang kayak cuman sekadar ujian gitu. Musibah yang sekedar musibah gitu. Musibah apapun itu biasanya memang pertama adalah peringatan dari Allah. Itu mau nggak mau itu azab-azab Allah atas kelakuan kita di masa lampau. Insya Allah ini adalah penggugur dosa-dosa kita. Ya, balik lagi kalau ada apapun yang terjadi di hidup kita, istighfar dulu, istighfar dulu. Istighfar. Ya, nah, nanti kalau yang sakit-sakitan atau mengalami apa eh, oh kok rumah tangganya begini kok keluarganya sakit-sakitan kok apa, yuk nanti japri aja nanti biar bisa saya ini ya. eh Tunggu tuh ya,
Ciri-ciri spesifiknya ada nggak, Ustazah? Penyakit yang disebabkan jin dengan penyakit medis biasa. eh ada sih, nanti saya sampaikan, ini emang harus panjang. Tapi yang jelas adalah itu tadi. Pertama kita ngeliat dulu. Ingat ya, ada yang penyakit emang dari jin, ada yang dari ain. Pertama lihat dulu kita tuh gimana kesehariannya, gitu kan. Kita sholatnya tepat waktu nggak? Oh, kalau sholatnya tepat waktu banget, ngaji juga nggak males-malesan nih. Senang ya, insya Allah tuh mungkin bukan gangguan jin ya. Terus kita nggak, salah satu bukti gangguan jin adalah dia galau. Jin tuh nggak suka masuk ke orang yang tidak galau, yang ceria. Makanya kenapa eh eh, apa? Pokoknya cirinya adalah dia banyak galau. Kalau dia ada banyak galau, udah itu dia sholatnya sering ke skip-skip, ditunda-tunda. Terus dia ada malas-malesan untuk melakukan kebaikan, mungkinan gangguan jin. Ya. Terus balik lagi, oh bisa jadi dia bukan bukan gangguan jin, karena dia, oh enggak kok, aku nggak pernah galau kok, nggak pernah galau, selalu ceria. eh Terus dia nggak punya rasa hasad kepada orang lain, dia sholatnya tepat waktu, ngajinya happy dan lain sebagainya. Kita lihat postingan kita, sosial media kita, kita banyak nggak foto kitanya? Ya, foto kitanya benar-benar ada, kan ada ya, mungkin dia ilustrasinya pakai foto dia karena kan ternyata ternyata kalau pakai foto orang lain itu, saya baru tahu ya, hukum-hukum IIT, undang-undang ITE itu adalah, apalagi kalau itu, orang tuh bisa ngesu kita kalau kita bikin ilustrasi pakai foto orang itu, kecuali kita beli kan, makanya ada ini kan, ada situs-situs berbayar untuk konten-konten gitu. Nah, itu bisa disu. Ya, itu mungkin dia pakai foto diri tapi nggak tahu, kelihatan banget, nggak menggambarkan bahwa dia tuh inilah gitu. Nah, ya kalau pakai dia banyak foto keluarga dan lain sebagainya di sosial media pula. Wallahu a'lam bishawab, kemungkinan besar itu adalah penyakit ain. Penyakit ain, mau nggak mau diruqyah syariah dulu. Untuk sholat tobat, waktu yang baik dilakukan kepada sholat tobat waktu yang baik adalah di sepertiga malam. Sepertiga malam. Ya, sepertiga malam. Ya, kenapa? Itu karena emang ada dalilnya ya, bahwa pada sepertiga malam itu punya nilai yang lebih bagus dibandingkan yang lain-lain, di waktu-waktu lain. Surah apa yang dibaca? Surah yang dibaca sebetulnya nggak neko-neko ya. Bunda mau sebetulnya aslinya, kalau Bunda punya hafalan sebanyak apapun, pakai surah hafalan itu. Itu akan lebih diperhatikan gitu. Lihat deh ini, istilahnya kan kita kalau doa itu kan ngerayu Allah kan, ngerayu dengan sebaik-baiknya kita. Tapi kalau misalkan ini pakai standar Al-Kafirun dan Al-Ikhlas itu boleh. Tapi Al-Kafirunnya sama Al-Ikhlasnya harus benar ya, tajwid dan makrojnya. Gitu. Apalagi ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, nanti kalau boleh nanti japri-japri tanya-tanya kalau misalkan ada yang, Bu, kok ini aku ada masalah begini ya gitu. Aku ada ini ya. Gitu. Biasanya kadang-kadang suka ada yang saya japri juga sih, saya ya. eh itu ya apa, salah satunya ya, ikhtiarnya itu mau nggak mau adalah ruqyah, ruqyah syar'i. Itu karena kebetulan ini terjadi di eh, santri-santri saya yang lain itu. Jadi pokoknya kalau ada yang aneh-aneh, saya sih bilang, coba istighfar dulu, coba di gini gini gini. Jadi kalau nggak bisa, oke, kita coba ruqyah syar'i ya. Soalnya saya tuh ada satu teman, eh, apa, santri juga, Qadarullah itu tuh sakit, dari sakit satu ke sakit yang lain, dan pakai operasi lagi. Terus kan kayak aneh banget gitu kan. Terus kita coba, padahal dia nggak suka posting loh ya, Qadarullah gitu kan. Ada nih, ternyata iya ya, dulu dia suka posting, sekarang udah nggak suka posting lagi. Dia posting karena dia sebenarnya postingnya tuh maksudnya mungkin nggak mau ria ya, dia cuman nyimpen aja gitu, nggak mau sombong, cuman mau nyimpen
memori gitu, memori di sosial medianya dia. Tapi emang jadi kayak lengkap banget. Jadi kita tuh kayak ngelihat album album foto dia sekeluarga gitu. Dulu dia sakit sakit sakit. Ternyata pas di ruqyah, kalau ruqyah syar'i insya Allah tahu ininya apa gitu kan. Eh kalau saya kalau saya baru sekedar untuk apa namanya, untuk mengindikasikan, mendiagnosa masih bisa, tapi kalau untuk meruqyahnya, kalau yang kasus berat belum bisa. Emang apa ya, ustazah saya udah bilang, "Oh ya kamu sebetulnya udah mulai nih untuk apa, bantu untuk ruqyah." Tapi, terus terang saya masih agak takut. Takutnya apa ya, karena kadang-kadang kalau habis ngeruqyah itu langsung sakit. Langsung sakit, jadi kayak sakitnya balik ke saya gitu atau apa gitu. Mungkin belum belajarnya belum banyak. Ya, jadi masih butuh belajar dan latihan lagi gitu. Ya, gitu. Oke, adakah pertanyaan lagi Bunda-bunda Salehah? Tetap semangat ya Bunda-bunda, apapun yang terjadi dalam hidup jangan sampai berhenti untuk ngaji, jangan untuk berhenti untuk melakukan kebaikan. Ingat, kebaikan sekecil apapun tuh jadi wasilah kita. Ya, saya yakin banget, Masya Allah, segala keberuntungan yang ada di dalam hidup saya, walaupun penuh dengan drama kehidupan, itu nggak lain dan nggak bukan dari wasilah. Mungkin ada orang-orang yang ridho dengan saya, terus nggak sengaja doain saya. Itu Masya Allah, Alhamdulillah banget. Makasih banget buat bunda-bunda yang sudah mendoakan saya, gitu kan. Masya Allah, jadinya tetap masih sehat, dan saya tetap tegar menghadapi segala ujian. Gitu. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan, Bunda-Bunda? Insya Allah nggak ada pertanyaan lagi ya. Dan nanti kalau pertanyaan Japri, insya Allah nggak apa-apa. Soalnya kalau Japri, biasanya saya akan balas. Kalau nggak Japri, ya. Gitu. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah.